Oke, selamat malam. Pada malam hari ini kita akan membahas mengenai Kanban. Apa itu Kanban? Gitu ya. Apa itu Kanban? Terus kemudian kalau Kanban itu sendiri sih namanya itu beda-beda ya kalau di tiap perusahaan. Ada yang apa sih namanya? Kalau Kanban itu sendiri sebenarnya istilah dalam bahasa Jepang, yaitu artinya sinyal, visual, atau kartu gitu, yang digunakan untuk memberikan tanda dari sebuah proses manufacturing gitu. Jadi sistem Kanban ini memungkinkan tim untuk lebih mudah berkomunikasi pada pekerjaan, apa yang harus dilakukan, dan kapan tepatnya pekerjaan tersebut harus dilakukan. Selain itu, Kanban juga berperan untuk membantu mengurangi waste dan memaksimalkan value. Masih ingat kan waste sama value di sini? Apa itu waste? Pemborosan, Bu. Ya, betul. Pemborosan ya. Kalau value? Nilai tambah atau keuntungan mungkin. Iya, betul. Nilai tambah atau keuntungan. Terus kemudian di sini, bentar saja. Jadi Kanban di sini fungsinya adalah untuk mengurangi pemborosan terutama di lini produksi dan untuk memaksimalkan value atau nilai pelanggan ya. Di sini ada beberapa jenis Kanban, yaitu Kanban pemberi tanda, yaitu terdiri dari Kanban produksi untuk produksi selain lot, kemudian ada Kanban segitiga, dan kemudian ada Kanban perintah. Nah, Kanban perintah di sini ada Kanban pengambilan antar proses sama Kanban pemasok. Kita lihat satu-satu ya. Ini ada contoh salah satu Kanban pemberi tanda atau Kanban isyarat. Jadi jenis Kanban ini ditemukan biasanya ditempelkan pada kotak dalam lot material produksi. Jadi fungsinya ini untuk tanda pemesanan ulang untuk permintaan bahan atau material. Dan Kanban isyarat ini menginformasikan Kanban permintaan bahan. Biasanya Kanban isyarat ini berhubungan dengan bagian apa ya? Ada yang tahu? Gimana? Produksi mungkin, Bu. Warehouse bukan, Bu? Ya, betul. Bagian warehouse ya. Berhubungan dengan bagian warehouse atau gudang. Ini Kanban isyarat. Kemudian di sini ada Kanban segitiga. Jadi Kanban segitiga ini ditemukan di palet finish produksi. Biasanya Kanban segitiga ini bentuknya terbuat dari lembaran logam dan cukup berat. Kanban segitiga ini biasanya ditempelkan pada suatu kotak dalam lot. Nah, Kanban segitiga ini menginformasikan titik pesanan ulang. Kalian ada yang pernah lihat Kanban segitiga di tempat kerja kalian? Belum. Oh, belum. Oke, ini Kanban segitiga. Terus kemudian ada Kanban pengambilan. Ini di sini. Kanban pengambilan untuk sebuah untuk menentukan jenis dan jumlah produk yang proses berikutnya harus ditarik dari proses sebelumnya. Itu Kanban pengambilan. Kanban pengambilan ini tuh sama halnya dengan Kanban tarik ya, yang masih dibutuhkan oleh stasiun produksi lainnya.
Biasanya tempatnya ini ada di palet material produksi. Kemudian di sini ada Kanban perintah produksi. Situ gambarnya ada proses pengerjaan mesin, terus kemudian deskripsinya ada jenis Kanbannya itu ini juga termasuk Kanban dari Kanban segitiga. Jadi Kanban perintah produksi ini menentukan jenis dan jumlah produk yang harus diproduksi oleh proses sebelumnya. Kanban perintah ini menginformasikan kebutuhan untuk diproduksi. Biasanya kalian sering melihat contoh Kanban perintah produksi seperti ini kan? Di perusahaan kalian menggunakan Kanban atau tidak? Gimana? Halo? Beda, Bu. Beda. Bedanya gimana? Kalau buat diproduksi itu biasanya nggak pakai kayak gitu sih, Bu. Kayak ada flow alur prosesnya. Kalau di PT saya, Bu, namanya itu ARC, Bu. PT kamu namanya ARC? Iya, ARC. Bukan pakai Kanban aja gitu. Oh, begitu. Cuman udah flow produksinya itu udah konstan ya, tetap gitu ya. Iya, Bu, tetap. Jadi awal dari proses press sampai finish good itu nanti jalan terus gitu loh, Bu. Ada formnya gitu, Bu. Nanti tetap pakai Kanban sih, Bu, tapi untuk pengiriman produknya, Bu. Oh, begitu. Oh, tapi Kanbannya itu hanya untuk pengiriman produknya saja ya? Iya, Bu. Oke. Tapi tetap pakai Kanban ya. Tapi tidak untuk diproduksi. Iya, tetap pakai Kanban, tapi nggak pada saat alur proses diproduksinya. Oke. Gimana kalau yang lain? Kalau yang lain gimana? Tapi sebenarnya kalau hanya flow proses fix seperti itu, tetap ada kendala kan ya? Ada kendala nggak yang dikaitkan dengan Kanban? Ada nggak biasanya? Tetap ada kayaknya, Bu. Kenapa? Kalau kendalanya sih kurang paham saya, Bu. Nggak pernah pakai kayak gitu kalau bagian saya. Kurang paham. Soalnya kamu nggak pernah pakai Kanban ya. Kalau Kanban pengiriman sendiri ada masalah nggak? Kalau pengiriman setahu saya sih enggak, Bu. Enggak ya. Oke, kita Enggak, next itu aja kan ya. Kenapa? lanjut aja, Bu. Oke, lanjut. Di sini ada Kanban subkontrak ya. Jadi Kanban subkontrak ini tempatnya masih ditemukan di palet dalam lot produksi. Kanban subkontrak ini bisa disebut juga dengan Kanban bahan, yaitu yang dipakai untuk melaksanakan pengambilan dari penjual. Jadi fungsinya dari Kanban subkontrak ini adalah instruksi atau perintah yang meminta pemasok atau subkontraktor untuk mengirimkan komponen-komponen suku cadangnya. Gitu Kanban subkontrak. Mungkin di perusahaan kalian juga ada beberapa perusahaan yang subkontrak ya. Maksudnya subkontrak itu dia hanya memproduksi komponen atau part yang diperlukan untuk mobil atau motor, itu namanya perusahaan subkontrak ya.
Terus kemudian di sini ada Kanban Express. Nah, ini ada yang pernah lihat nggak Kanban Express ini? Ada yang pernah lihat nggak Kanban Express? Ini juga salah satu contoh Kanban segitiga. Sebenarnya ini kalau misalnya kalian cari di buku ini nggak ada ya. Jadi semua materi yang berkaitan dengan Kanban di sini ini apa namanya hanya ada di materi saya saja. Gitu tidak bisa tidak ada ditemukan di internet juga nggak ada. Jadi khusus di materi sistem produksi saya saja. Jadi kalau Kanban Express di sini dikeluarkan pada saat kekurangan suku cadang terjadi. Jadi dikeluarkannya itu benar-benar dalam situasi yang genting atau luar biasa. Jadi Kanban Express di sini bisa juga dikatakan Kanban urgent ya. Terus kemudian ada Kanban berikutnya yaitu Kanban darurat. Nah, Kanban darurat di sini maksudnya adalah Kanban yang dikeluarkan untuk digunakan sementara waktu. Bila terdapat barang yang cacat, kerusakan pada mesin, sisipan ekstra, atau permintaan tambahan yang tiba-tiba. Nah, Kanban darurat ini menginformasikan kondisi darurat. Ada nggak, apa namanya di perusahaan kalian itu menggunakan Kanban Express atau Kanban darurat? Ada yang pernah melihat atau menggunakan Kanban tipe ini? Gimana? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Beda sistemnya, Bu. Oh, beda sistem. Okay. Disebutnya andon, Kalau apa? tapi berupa disebutnya andon sistem. Jadi Tapi kalau berupa? misalkan ada kerusakan di satu stasiun kerja, itu operator tarik alatnya, jadi nanti langsung panggil maintenance-nya. Jadi maintenance-nya langsung tahu di stasiun kerja yang mana itu. Oh, pakainya andon ya? Iya, Bu. Kalau andon ya kurang lebih sih apa sih kalau andon juga salah satu di just in time juga ya. Kalau andon tuh kayak alarm gitu ya. Jadinya kalau ada yang kesalahan di lini produksi mana langsung ketahuan gitu ya. Iya, Bu. Oke, next. Kanban. Terus kemudian sebentar. Nah, kalau untuk materi Kanban yang lain itu silakan kalian baca ya. Nanti juga saya share apa namanya video penjelasan di apa namanya sesi sebelumnya. Terus kemudian saya juga mau nanya nih ya. Itu kan tadi kan kita membahas soal Kanban di produksi ya. Nah, itu kan tadi kita bahas di produksi. Nah, kita coba sekarang kita membahas Kanban di sektor pelayanan atau jasa. Ada yang punya contoh Kanban di sektor jasa? Bari, Twiki? Seperti resi pengiriman bukan, Bu? Kenapa? Pian? Gimana, Via? Apa, Via? Gimana, Via? Seperti resi pengiriman bukan, Bu? Ini ya. Tadi memang ada yang bahas juga soal resi pengiriman. Tapi kalau misalnya resi pengiriman itu, kalau ada tujuan pengirimannya kemana, itu bisa dikatakan sebagai Kanban.
Jadi Kanban itu ya sebenarnya bukan berupa Kanban yang sudah diterapkan di produksi aja dalam bentuk kartu lot atau kartu perintah produksi. Sebenarnya pada prinsipnya Kanban itu bisa kita lihat di sekitar kita. Misalnya contohnya dalam pembelian minuman atau kopi ini ya. Kan misalnya kalian pernah beli minuman Chat Time. Nah, itu Chat Time. Di Chat Time itu kan biasanya setelah kita order, kemudian kita dikasih angka nomor antrian. Setelah diproses permintaan dari customer, kemudian nanti dari pihak Chat Time-nya itu akan menghubungi kita dengan memberitahu bahwa nomor yang diproses itu sudah selesai. Misalnya nomor 100 gitu. Oh, berarti setelah kita ngelihat displaynya itu 100 sudah selesai. Berarti kita bisa langsung ambil. Nah, yang hal seperti itu juga bisa dikatakan sebagai Kanban. Jadi itu Kanban itu untuk mengefektifkan atau mengefisiensikan kerja. Jadi Kanban juga sebagai alat komunikasi antara pelanggan sama produsennya. Kalian punya contoh lagi nggak di sektor jasa, Kanban di sektor jasa? Ada contoh lagi? Robi? Pari? Dwi? Apa Wiki? ya, Bu ya? Apa? Misalnya Ya, di apa? Kalau transportasi gimana, Bu? Transportasi kan transportasi suka ada tiket atau gimana gitu, Bu. Itu beda lagi ya, Bu ya? Tiket yang gimana nih? Biasanya kan tiket yang ada barcode-nya kayak apa ya? Yang jelas itu, Bu, ada tipenya bis mana, terus bawahnya ada kodenya juga, terus kuantitinya berapa gitu. Itu apa beda lagi apa sama, Bu? Kanban di transportasi. Bisa sih, Wiki. Bisa, cuman sebenarnya Kanban di sini itu kaitannya sama proses sih, lebih ke prosesnya gitu. Dengan adanya Kanban tersebut jadi lebih cepat apa enggak gitu loh, Dwiki. Sebenarnya. Iya, Bu. Kalau nggak ada hubungannya sama itu ya nggak ini ya. Bukan dikatakan sebagai Kanban gitu. Jadi kayak misalnya begini, kalau kalian itu suka beli atau belanja online gitu nggak? Ya. Apalagi terutama yang cewek-cewek ya gitu. Nah, kalau misalnya kalian suka belanja online, itu kan misalnya di Shopee nih ya, kita milih salah satu produk, misalnya kaos gitu ya. Terus kemudian kita bayar, ya kan? Kita bayar, terus kemudian nanti di aplikasi tersebut akan memunculkan, oh produk ini sudah dikemas karena kita sudah bayar kan, kemudian langsung ada tulisan sudah dikemas. Kemudian setelah dikemas produk itu ada notifikasi lagi produk tersebut sudah dikirim gitu. Oh, sudah dikirim ke misalnya daerah Jakarta gitu. Kemudian ada notifikasi lagi, oh sudah sampai Jakarta Selatan gitu. Oh ini sudah dekat nih dengan rumah kita gitu misalnya. Itu notifikasi-notifikasi seperti itu yang di dalam aplikasi itu
bisa juga disebut sebagai Kanban juga ya. Jadi apa ya? Dari situ memberikan informasi ke kita gitu, informasi ke pelanggan bahwa produk tersebut memang sudah diproses dan akan sampai ke pelanggan beberapa hari kemudian atau pada saat hari itu juga gitu. Ngerti kan maksud saya begitu? Ngerti nggak nih? Ngerti, Bu. Ya, itu Ibu. juga bisa. Terus contoh lagi di restoran ya. Kalian kan kadang suka makan di rumah makan atau restoran gitu ya. Kanban, penerapan Kanban yang saya pernah lihat itu adalah di rumah makan The Kos. Kalian pernah makan di The Kos? Ada yang pernah makan di The Kos? Belum, Bu. Oh, belum. Biasa warteg, Bu. Nggak apa-apa, siapa tahu nanti kalau misalnya ke mana, ke Jakarta atau kemana itu ada The Kos. Jadi di The Kos itu ya sudah menerapkan sistem Kanban. Seperti apa? Jadi kalau misalnya kita mau mesen makanan nih ya, kan kita mesen makanan biasanya menulis di nota gitu ya, atau pilihan menunya gitu apa. Atau langsung ngomong ke waitress-nya kalau kalian mau pesan apa begitu kan. Tapi kalau di The Kos itu enggak. Kalau di The Kos itu ada display gitu. Displaynya di situ menampilkan menu-menu yang akan kalian pilih. Dan menunya itu dalam bentuk kartu-kartu gitu. Misalnya ada nasi, terus kemudian ada tumis kangkung, terus kemudian ada tempe goreng, ada minuman. Nah, kalau misalnya kalian membelinya itu hanya satu, berarti masing-masing diambil kartunya itu satu-satu aja gitu. Nah, jadi kalau nasi satu ya ambil satu. Kalau misalnya es teh manisnya 2, berarti kartunya diambil 2. Begitu. Ngerti nggak maksud saya? Jadi dari situ, dari kartu-kartu tersebut, itu nanti akan diberikan ke proses berikutnya. Proses berikutnya itu apa? Proses pemasakan, gitu. Pemasakan dari menu yang kita pilih, gitu. Sebenarnya konsepnya itu sama, cuman kan bedanya dari sisi pelayanannya aja. Kalau di restoran atau di rumah makan yang diproses itu adalah menu atau makanannya. Tapi kalau diproduksi yang diproses apa? Iya, produknya ya, atau material gitu. Begitu ya, ngerti nggak? Ngerti, Bu. Ya. Ada pertanyaan? Oh, ini waktunya mau habis. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan ditanyakan di grup ya. Baik, Bu. Oke. Dari sini ngerti nggak nih Kanbannya ini? Kalau untuk Kanban produksi, bisa kalian baca itu mulai dari Kanban penarikan, Kanban dorong, Kanban segitiga, Kanban di warehouse, Kanban di perusahaan otomotif. Yang penting nih, yang mau saya terangkan di sini tuh maksudnya kalian tuh harus tahu. Jadi prinsipnya Kanban itu bukan hanya sekedar ada kartu jalan gitu, enggak. Tapi prinsipnya itu bisa diterapkan dalam sisi yang lebih yang tidak terlihat, misalnya di aplikatif, maksudnya tuh di penggunaan di e-commerce atau penggunaan di Kanban barcode-nya itu atau elektrik. Di supermarket itu ada juga yang Kanbannya dalam berupa apa? Barcode itu loh.
barcode yang di barang itu loh. Ketika di-scan barangnya, kemudian akan muncul jumlah produk yang masuk dan yang keluar gitu. Begitu pula jumlah biaya yang masuk dan keluar gitu. Biaya maksudnya harganya. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Bari, Dwiki, Renaldi, Dwi, Robi, Nurlita, Adam, Rizky, Nur, Pia. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ya. Oke, waktunya udah mau habis ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan tanyakan di grup ya. Ya, Siap, baik. Bu. Oke, kalau gitu sampai sini dulu ya. Nanti saya juga akan share video materi sebelumnya juga di sesi yang pertama. Begitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri sampai sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.